Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Bu Ayu, dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas mengenai bakteri. Pelajaran ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, struktur, cara hidup, dan reproduksi bakteri, serta peranan bakteri. Adapun kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu struktur, cara hidup, dan reproduksi bakteri. Apa sih bakteri tersebut? Mari kita simak penjabarannya. Pelajaran yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri bakteri. Bakteri memiliki berbagai macam ciri, yaitu yang pertama, organisme mikroskopik. Berukuran kecil, tidak dapat dilihat dengan mata langsung, namun dapat dilihat dengan mikroskop. Lebih besar dari virus, karena diameter bakteri 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron, maka disebut dengan mikroorganisme. Ciri bakteri selanjutnya yaitu uniseluler. Uniseluler yaitu makhluk hidup yang terdiri dari satu sel tunggal. Ciri ketiga yaitu umumnya berkoloni atau berkelompok dan soliter yang artinya menyendiri. Yang keempat, berdinding sel yang tersusun dari mukopolisakarida dan peptidoglikan. Yang selanjutnya, pada bakteri yang bersifat patogen, bagian terluar dari tubuhnya dilindungi oleh kapsul. Selanjutnya, bersifat prokaryotik, artinya membran sel tanpa membran inti. Selanjutnya, terdapat organel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, atau vakuola. Kemudian, memiliki DNA berbentuk sirkuler atau plasmid. Pada kondisi tidak menguntungkan, bakteri membentuk endospora. Selanjutnya, ada yang memiliki flagela sebagai alat gerak dan ada juga yang tidak. Berkembang biak secara seksual dan aseksual. Seksual, konjugasi, transduksi, dan transformasi. Aseksual dengan pembelahan biner. Selanjutnya, tidak berklorofil. Dan yang terakhir, sifat hidup ada yang bersifat autotrof yang artinya membentuk makanannya sendiri dan heterotrof yang artinya tidak dapat membentuk makanannya sendiri. Materi selanjutnya yaitu struktur sel bakteri. Struktur sel bakteri terbagi menjadi dua yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Struktur dalam, sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Adapun fungsi dari struktur sel bakteri tersebut yaitu yang pertama, kapsul atau lapisan lendir merupakan lapisan terluar dari tubuh bakteri yang berfungsi sebagai pelindung, menjaga sel dari kekeringan atau membantu pelekatan sel bakteri pada sel lainnya. Dinding sel merupakan pelindung bakteri yang tersusun dari bahan peptidoglikan, yaitu gabungan antara protein dan polisakarida. Fungsinya adalah untuk mempertahankan bentuk sel bakteri, melindungi sel, dan menjaga sel agar tidak mudah pecah jika berada di lingkungan yang hipotonis. Selanjutnya, membran plasma atau membran sel. Fungsinya adalah membungkus sitoplasma, tempat pembentukan mesosom, dan mengatur pertukaran zat di dalam dan di luar sel. Selanjutnya, flagela merupakan alat gerak pada bakteri yang tersusun dari senyawa protein dan terdapat di dinding sel. Pili merupakan rambut-rambut yang berdiameter lebih kecil, lebih kaku, dan lebih pendek daripada flagela. Fungsinya yaitu membantu bakteri menempel pada media tempat hidupnya, melekatkan diri dengan sel bakteri lainnya sehingga terjadi transfer DNA saat proses konjugasi. Pilus untuk konjugasi disebut pilus seks. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme sel. Ribosom sebagai tempat sintesa protein. Plasmid yaitu DNA non-kromosom berbentuk sirkuler. Materi selanjutnya yaitu pengelompokan bakteri.
Yang pertama, berdasarkan perbandingan signature, sequence atau urutan basa khas pada RNA ribosom. Bakteri dibagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu Proteobacteria, bakteri gram positif, Spirochaeta, Cyanobacteria, dan Chlamydia. Yang kedua, berdasarkan karakteristik dinding sel. Yang pertama, bakteri gram positif adalah bakteri yang dinding selnya mengandung lapisan peptidoglikan yang tebal sehingga menyerap warna violet dengan pewarnaan gram. Contohnya Actinomyces, Lactobacillus, Eubacterium, dan Staphylococcus. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang dinding selnya mengandung lapisan peptidoglikan yang tipis sehingga menyerap warna merah dengan pewarnaan gram. Contohnya Rhizobium leguminosarum, Salmonella typhi, Helicobacter pylori. Bakteri gram negatif yang bersifat patogen lebih berbahaya dibandingkan dengan bakteri gram positif. Selanjutnya, berdasarkan bentuk sel. Sel bakteri memiliki beberapa macam bentuk seperti bulat atau kokus, batang atau basil, bulat batang atau kokobasil, dan spiral atau spirillum. Kokus terdiri dari monokokus, yaitu sel bakteri kokus tunggal. Contoh, Monococcus gonorrhoeae. Diplococcus artinya dua sel bakteri kokus berdempetan. Contohnya Diplococcus pneumoniae. Streptococcus, lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan membentuk rantai. Contoh Streptococcus lactis. Staphylococcus, lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan seperti buah anggur. Contoh Staphylococcus aureus. Tetracoccus, 4 sel bakteri kokus berdempetan berbentuk segi 4. Contoh Deinococcus radiodurans. Sarcina, 8 sel bakteri kokus berdempetan membentuk kubus. Contoh Sarcina sp. Selanjutnya, basil terdiri dari monobacillus, artinya sel bakteri basil tunggal. Contoh Escherichia coli. Diplobasil, yaitu 2 sel bakteri basil berdempetan. Streptobacil, sel bakteri basil berdempetan membentuk rantai. Contoh Streptobacillus moniliformis. Bentuk sel selanjutnya yaitu spiral atau spirillum. Adapun bagian-bagiannya yaitu spirillum dengan bentuk sel bergelombang. Contoh Spirillum minor. Yang kedua, Spirochaeta, bentuk sel seperti sekrup. Contoh Treponema pallidum. Selanjutnya yaitu Vibrio, bentuk sel seperti tanda baca koma. Contohnya Vibrio koma. Selanjutnya yaitu bakteri berdasarkan jumlah flagella. Yang pertama, bakteri atrik adalah bakteri yang tidak memiliki flagella. Contohnya Escherichia coli. Yang kedua, bakteri monotrik adalah bakteri yang memiliki satu flagella pada salah satu ujung selnya. Contoh Pseudomonas aeruginosa. Yang ketiga, bakteri leukotric, artinya bakteri yang memiliki banyak flagella pada salah satu ujung selnya. Contoh Pseudomonas fluorescens. Selanjutnya, bakteri amfitrik adalah bakteri yang memiliki banyak flagella pada kedua ujung selnya. Contoh Aquaspirillum serpens. Terakhir, bakteri peritrik adalah bakteri yang memiliki banyak flagella yang tersebar di seluruh permukaan dinding selnya. Contohnya Salmonella typhi. Selanjutnya, cara hidup bakteri. Bakteri dapat hidup di berbagai habitat sesuai dengan cara hidupnya. Umumnya, bakteri dapat tumbuh subur di lingkungan yang cenderung basah dan lembab. Bakteri aerob yaitu bakteri yang memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Contoh bakteri aerob adalah bakteri nitrifikasi, Acetobacter, dan lain sebagainya. Bakteri anaerob fakultatif adalah bakteri yang dapat hidup baik dengan oksigen atau tanpa oksigen. Contoh bakteri anaerob fakultatif adalah Escherichia coli, Lactobacillus aerobacter aerogenes. Bakteri anaerob obligat adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Jika ada oksigen, bakteri akan mati. Contoh bakteri anaerob obligat adalah Clostridium tetani. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dari senyawa anorganik.
terdiri dari bakteri fotoautotrof yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Contoh bakteri Rhodopseudomonas. Selanjutnya bakteri kemoautotrof adalah bakteri yang menggunakan energi kimia sebagai sumber energinya. Contoh, nitrobakter yang mengoksidasi nitrit. Bakteri heterotrof terdiri dari bakteri saprofit dan bakteri parasit. Bakteri saprofit adalah bakteri yang mendapatkan makanannya dengan cara menguraikan organisme yang telah mati atau bahan organik lainnya. Contoh, Escherichia coli. Bakteri parasit adalah bakteri yang mendapatkan makanannya dari organisme lain yang ditumpanginya. Contoh, Mycobacterium leprae. Selanjutnya, reproduksi bakteri. Bakteri dapat melakukan reproduksi dengan dua cara, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual yakni dilakukan dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari satu sel menjadi dua sel. Pembelahan biner merupakan pembelahan amitosis karena terjadi secara langsung dan tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan sel. Perhatikan gambar. Gambar pertama terjadinya pemanjangan nukleoid. Selanjutnya, nukleoid terbagi, dinding sel dan membran sel mulai membentuk sekat. Kemudian sekat pemisah terbentuk, dan yang terakhir terbentuklah dua anak sel. Selanjutnya, reproduksi seksual. Reproduksi seksual dilakukan dengan cara rekombinasi gen melalui konjugasi, transduksi, dan transformasi. Konjugasi adalah reproduksi seksual dengan cara memindahkan materi genetik secara langsung dan sel bakteri yang satu ke sel bakteri lainnya melalui jembatan konjugasi. Transduksi adalah rekombinasi gen antara dua sel bakteri yang diperantarai oleh virus fag atau bakteriofag. Selanjutnya, transformasi adalah rekombinasi gen dengan cara pemindahan secara langsung sedikit materi genetik dari suatu bakteri ke bakteri lainnya tanpa melalui jembatan konjugasi. Bakteri-bakteri yang dapat melakukan transformasi secara langsung adalah bakteri-bakteri yang dapat memproduksi enzim khusus, contohnya Rhizobium, Neisseria, Bacillus, dan Pneumococcus. Dua sel bakteri saling mendekat dan terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan antar kedua sel. Terjadi transfer kromosom dan plasmid. Bakteri penerima kromosom dan plasmid, materi genetiknya menjadi rekombinan. Bakteri tersebut memisahkan diri, kemudian terbentuklah sel anakan dengan sifat baru. Tahapan transduksi. Bakteri diinfeksi oleh virus fag, kemudian virus fag tersebut menginfeksi bakteri lain. Terbentuklah bakteri baru yang rekombinan. Pada transformasi, materi genetik dipindahkan langsung oleh bakteri atau tanpa melalui jembatan penghubung. Demikianlah materi yang dapat saya jabarkan. Sampai bertemu di materi selanjutnya mengenai peranan bakteri. Sampai jumpa.